Terpidana kasus Vina Cirebon menghilang di lapas, keluarga kesulitan bertemu. Satu di antara terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Sudirman, dikabarkan hilang di lapas dan hingga kini belum diketahui keberadaannya. Hilangnya Sudirman tersebut disampaikan ayahandanya, Suratno, melalui kuasa hukum Erwin Situmorang. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya? Apakah sehat, di mana dia ditahan? Sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. LPSK ogah lindungi Pasren dan Rudiana di kasus Vina, Farhad Abbas, karena banyak bohong. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol. Purn Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Menolak permohonan 7 orang, R, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 UU 31/2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk diantaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Justru yang dibela oleh Polri dan LPSK adalah kami, karena si Saka Tatal sudah dilindungi sedangkan Pasren, Sudirman dan lain-lainnya tidak dilindungi karena banyak bohongnya, ujar Farhad. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Sebaiknya pengacara-pengacara ini minta LPSK aja lah, karena sedikit lagi kalian juga akan kita laporkan sebagai pembuat kegaduhan. Ingat itu, catat itu, pungkasnya. Terjawab alasan kasus Vina bak benang kusut, 4 saksi kunci ulap cerita berbeda. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib.
Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priyando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban, 2 tambalan, 2 bolongan, minum es di belakang bengkel, kata Oki Priyando. Padahal di jam yang sama, menurut Widya Sari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada Widi untuk meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. 30 menit kemudian, Widi dan Mega sampai di gang rumah Vina. Dalam perjalanannya, Widi, Mega dan Vina berboncengan di satu motor. Pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, mereka sampai di rumah Widi. Selama di rumah Widi, Vina sempat meminjam uang Rp50.000 kemudian ke warung beli mie instan lalu memasaknya dibantu Mega Lestari. Saat mie tersebut belum habis disantap, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Vina diantar Mega ke kontrakan kakaknya, Marliana untuk meminta uang. Singkat cerita, dalam perjalanan dari rumah Marliana ke rumah Widi, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon. Sekitar jam 17 waktu Indonesia Barat Bypass Vina bertemu Eki. Mak berhenti itu ada Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat, kata Mega. Vina melanjutkan perjalanan ke rumah Widi dengan dibonceng Eki. Mega kemudian pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sampai di rumah Widi, tapi Vina belum ada. Selang 5 menit, Vina kemudian datang langsung mandi di rumah Widi. Sedangkan Eki duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor. Mau kemana kamu? Gak dijawab, kata Mega. Vina langsung mandi. Mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widi. Pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat, Widi mendapat SMS dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widi untuk main keluar bersamanya. Pukul 22.10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang banyak gerombolan lagi ketawa banyak suara motor mobil bukan di ruangan. Akunnya ada di arah sumber, kata Widi menirukan ucapan Vina. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina?